Bagi kalian yang belum menonton part 309, aku anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto menggunakan karma dan mengaktifkan mata Jogannya, membuat Kira sang pengguna karma kaget dan dihajar habis-habisan oleh Boruto. Kemudian Uchiha Kira memuntahkan darah dan jatuh berlutut. Sialan kau Otsutsuki Boruto. Tiba-tiba seorang Otsutsuki memanggil Kira. Kira, bertukar denganku. Aku ingin berbicara dengan anak ini. Uchiha Kira pun mengangguk dan kemudian seseorang mengambil alih kendali tubuhnya. Sebuah tanduk tumbuh di dahi anak laki-laki itu. Mata kanannya berubah. Boruto yang melihat hal ini teringat bagaimana Momoshiki mengambil alih kendalinya. Tunggu, kau bisa bertukar kendali, kata Boruto. Ya, namaku adalah Orin dan aku berasal dari klan Otsutsuki. Aku mengendalikan Uchiha Kira untuk berbicara denganmu. Kenapa kau sangat melindungi gadis itu? Apa karena dia kau temukan masih bayi? Aku rasa kau tidak benar-benar mengerti apa-apa. Oke, aku akan menjelaskannya. Kau tahu, sebelum aku datang ke planet ini, aku berada di dimensi klan kami. Suatu ketika aku mendengar apa yang direncanakan klan Otsutsuki. Ternyata mereka ingin menginvasi planet ini untuk menanam pohon dewa. Dengan itu mereka akan mengubah semua orang menjadi Otsutsuki. Dan dengan demikian mengambil cakra mereka untuk diri mereka sendiri. Boruto pun tetap fokus dalam posisi bertarung serta berkata, apa hubungan Miyuki dengan itu? Orin pun menjawab, beberapa tahun setelah kelahirannya, ternyata gadis ini memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia bisa mempercepat proses pembuahan atau pemekaran pohon. Jadi klan Otsutsuki mengirimnya ke planet ini untuk mempercepat pemekaran pohon dewa. Aku mencoba untuk menghentikan pemimpin klan kami, tapi dia mengkhianatiku. Aku menggunakan kekuatan terakhirku untuk datang ke bumi. Lalu aku bertemu dengan anak ini, dan aku memberinya karma sebelum aku mati. Momoshiki pun berkata, Boruto, ini sangat aneh. Aku benar-benar tidak mengingat apapun tentangnya. Aku rasa kau harus waspada dengan perkataannya. Boruto pun berkata kepada Orin, aku mengerti mengapa kau ingin menghabisinya, tapi Miyuki telah kehilangan ingatannya, dan tidak mengingat apapun dari kehidupan sebelumnya. Aku ingin membantunya menemukan dirinya di dunia ini. Orin terkejut dengan apa yang dikatakan Borut. Kau sangat naif. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya, itu hanya masalah waktu sampai dia mendapatkannya kembali. Boruto menatap mata Orin dan berkata, mungkin, tapi kalaupun dia mendapatkan kembali ingatannya, dia juga akan memiliki ingatan yang baik yang berhubungan dengan tempat ini, dan akan membuat Miyuki tidak mematuhi perintah klannya. Orin menatap wajah Boruto dengan kesal. Kau anak yang sangat naif, tapi kurasa ini patut dicoba. Tapi jika itu tidak mengubah apapun tentang sikapnya, aku akan melenyapkan sendiri. Saat Orin hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia dan Boruto tiba-tiba merasakan energi seseorang. Jadi yang lain datang ke planet ini juga. Boruto pun bertanya, apa maksudmu? Mereka pun melihat ada Otsutsuki lain datang. Ternyata itu adalah Toneri Otsutsuki dan berkata dengan kaget, Orin, kupikir kau sudah mati, tapi sepertinya kau menemukan sebuah wadah sebelum kau mati. Tapi bagus sekali Orin, aku sendiri yang akan menghabisimu. Orin pun berkata, aku tidak menyangka akan melihat wajahmu lagi Toneri Otsutsuki. Toneri maju dengan cepat tanpa berkata apapun di depan Boruto. Namun tak disangka, Kashin Koji keluar dari portal dan akan menyerang Toneri. Boruto pun reaksi cepat maju menahan serangan Kashin Koji. Kemudian Toneri pun maju melanjutkan menyerang Orin. Tapi Orin dengan cekatan menghindari pukulannya. Lalu menangkis pukulan itu dan membalikan badan Toneri. Toneri terkejut. Apa? Kau 100 tahun terlalu muda untuk mengalahkanku Toneri, kata Orin. Orin meletakkan tangannya di punggung Toneri, lalu melepaskan energi dan menyebabkan ledakan yang melemparkan lawannya. Toneri bangkit berdiri, mengumpulkan bola energi di tangannya, dan kemudian menembakkan gelombang kejut darinya. Menanggapi serangan Toneri, Orin mengeluarkan sebuah tongkat untuk menangkis serangan Toneri. Aku terkesan karena kau membuatku memanggil senjataku yang sudah lama tidak kugunakan.
Di saat yang sama, Boruto sedang bertarung melawan Kashin Koji yang tiba-tiba datang. Kashin Koji menyiapkan ancang-ancang dan menembakkan beberapa bola energi ke arah Boruto. Kage Bunshin no Jutsu. Boruto menciptakan dua kloningan. Boruto yang asli melompat, sementara kloningannya berlari ke arah yang berbeda. Apa yang kau rencanakan, kata Kashin Koji. Raiton Jinraisen, kata Boruto. Dia menembakkan petir ke arah Kashin Koji. Di tempat Kashin Koji berdiri, ada kloningan Boruto di kedua sisinya mengeluarkan Suiton Misurapa. Salah satu klon tersebut menembakkan semburan air dari mulutnya. Raiton Surakiri, klon kedua menembakkan aliran petir. Serangan itu dikombinasikan satu sama lain. Kashin Koji tidak bisa menghindar atau menangkis dan menerima serangan gabungan itu. Sialan kau Boruto, aku baru melihat kombinasi serangan ini, kata Kashin Koji. Kashin Koji ingin melakukan sesuatu, tetapi tiba-tiba Boruto muncul di belakangnya, menyelimuti tangannya dengan petir, menusuk tubuh Otsutsuki hingga tembus. Kashin Koji memuntahkan darah. Boruto berkata, aku tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menyakiti teman-temanku. Kashin Koji berkata, sial, tubuh ini sangat sulit untukku kendalikan. Tidak mudah seperti Amado, bahkan untuk bereaksi cepat belum bisa. Di sisi lain, Orin mengulurkan tangannya ke arah Kashin Koji dan menghilangkannya ke suatu tempat. Kemudian dia melambaikan tangannya, menciptakan sebuah spiral energi yang besar di atasnya, yang kemudian dia arahkan ke Toneri. Sudah berakhir, kata Orin. Ketika serangan Orin mengenai Toneri, itu benar-benar menghancurkannya. Namun ternyata Boruto memindahkan Toneri dengan Hiraishin no Jutsu. Orin sangat kaget. Boruto dan Toneri ada di belakangnya. Toneri pun mengeluarkan energi spiral dan menghancurkannya. Bahkan bangunan di sekitar menjadi rusak parah. Tapi setelah itu tiba-tiba Orin menghilang entah kemana. Setelah merasa melukai dan mengusir Orin Otsutsuki, Boruto dan Toneri memutuskan untuk tinggal di Kumogakurai. Karena Orin sudah tiba di bumi, ada kemungkinan dia akan segera muncul kembali mencarimu. Jika itu terjadi, aku ragu apakah kau bisa mengalahkannya sendirian, kata Toneri. Selain itu, aku akan mengawasi Kawaki. Aku secara diam-diam mengawasi mereka selama ini. Itulah mengapa aku baru bisa bertemu denganmu, Boruto. Boruto pun kaget. Apakah Kawaki masih hidup? Toneri pun berkata, mungkin iya, tapi dia sangat kritis. Dan dia ada di tempat Uchiha Kira atau Orin. Saat itu Toneri pun pergi dan akan kembali lagi ke sini. Boruto pun bergegas ke tempat Eida berada. Saat Boruto sudah sampai, dia mendekati Miyuki. Miyuki pun memeluk Boruto. Namun Eida merasa cemburu. Eida pun berkata dalam hati, kenapa aku merasakan tidak senang Miyuki memeluk Boruto? Harusnya aku tidak cemburu. Setelah itu Boruto berkata, Miyuki, apakah kau tidak ingat siapa dirimu? Dan kenapa kau bisa menjadi seperti sekarang ini? Karena kau awalnya adalah Toge Dama milik Hidari, dan tiba-tiba memakan buah Shinju. Miyuki pun berkata, sungguh, aku tidak ingat apa-apa tentang diriku. Mungkin hanya Uchiha Kira yang tahu siapa diriku untuk saat ini. Boruto pun berkata, baiklah, Eida, aku minta kepadamu untuk bersama Miyuki. Jagalah dia untukku, apalagi ada Demon, itu akan membuatku tenang. Eida pun berkata, tapi kenapa harus aku? Boruto pun berkata, karena kamu adalah orang tepat untuk aku berikan kepercayaanku. Pipi Eida pun berubah menjadi merah dan tersipu malu. Boruto melanjutkan perkataannya, dan kau benar, Kawaki masih hidup. Toneri Otsutsuki memberitahukan kepadaku, namun dia sedang kritis. Toneri masih terus mengawasi tempat Uchiha Kira di sana dari jauh. Boruto kemudian pergi ke tempat Sasuke kembali. Saat Boruto kembali, Sarada berkata, apa kau telah bertarung, Boruto? Kami merasakan cakramu dan musuh yang kuat. Boruto pun menjelaskan apa yang terjadi. Bahkan Sasuke pun terkejut, karena ada Uchiha dari masa lalu masih hidup sampai sekarang. Sasuke pun kembali bertanya, jadi bagaimana Boruto? Apakah kau akan menggunakan Rinnegan ini? Apalagi musuh kita bertambah dengan nama Uchiha. Aku cukup menggunakan Rinneganku dan Mangekyo Sharingan. Kau hanya perlu menggunakan Rinnegan Jura jika perlu, karena terus dipaksa oleh Sasuke.
Akhirnya Boruto menerima Rinnegan Jura dari tangan Sasuke. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Kawan, jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.